Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bidara dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Harun Aljana dari Departemen Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia angkatan 2020 dari kelas Alin 16 dengan NPM 20065795251. Di sini akan mempresentasikan tentang bab pertama tentang sistem persamaan linear yang telah dipelajari selama kelas. Di sini ada tentang online-nya, di sini ada pengertian sistem persamaan linear, ada eliminasi Gauss, matriks dan operasi matriks, matriks inverse dan sifat matriks, matriks elementari dan metode mencari matriks inverse, dan jenis-jenis matriks. Nah, sebenarnya pengertian dari sistem persamaan linear itu seperti apa sih? Menurut saya sendiri, persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat 1, seperti contoh berikut. X plus 4Y sama dengan 8 ini merupakan salah satu contoh dari sistem persamaan linear karena memiliki variabelnya sendiri memiliki pangkat 1 pada X dan Y-nya. Terus contoh kedua ada Y sama dengan 2Z minus 3X plus 12, di mana variabel Y, Z, dan X sendiri merupakan pangkat 1 sendiri. Nah, berikut juga merupakan contoh yang bukan sistem persamaan linear, itu 2x kuadrat ditambah y kuadrat sama 8 karena x dan y sendiri memiliki pangkat 2, dan selanjutnya ada 3z kuadrat ditambah 4x pangkat 4 sama dengan 21, di mana z dan x-nya itu memiliki pangkat yang lebih dari 1. Oke, selanjutnya penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, dalam mencari solusi dari sistem persamaan linear dapat digunakan matriks. Nah, dalam menuliskan bentuk matriks sendiri, faktor-faktor yang tidak diketahui harus ditulis dengan urutan yang sama untuk setiap persamaan. Konstanta juga harus berada di paling kanan. Sebagai contoh berikut, di sini ada 2x plus 3y minus z sama dengan 5. Lalu di persamaan kedua ada x minus 2y ditambah 2z sama dengan 3. Lalu di persamaan ketiga ada 3x plus y minus 2z sama dengan minus 1. Nah, untuk di variabel x sendiri kita tempatkan di bagian pertama. Jadi 2x ditempatkan di 2, x 1, 3x di 3. Terus y di bagian kedua, dan z di bagian ketiga. Dan konstanta 5, 3, dan min 1 ini berada di paling kanan. Ini adalah matriks dari penyelesaiannya. Oke, dilanjut. Nah, operasi baris melintir. Sebelumnya, operasi baris melintir itu ada 3, yaitu operasi tiap baris dari matriks. Jenis operasi memiliki 3 operasi, yaitu perkalian sebuah garis dan sebuah konstanta bukan 0, pertukaran urutan baris, penjumlahan yang diikuti perkalian satu baris ke baris lainnya. Nah, selanjutnya itu terdapat 2 penyelesaian sistem persamaan linear sendiri, yaitu ada pertama eliminasi Gaussian dan eliminasi Gauss-Jordan. Lalu sebenarnya apa sih perbedaan dari eliminasi Gauss? Nah, eliminasi Gauss sendiri sebenarnya sebuah metode penyelesaian sistem persamaan linear yang menggunakan operasi baris elementer pada matriks untuk menyederhanakan bentuk menjadi echelon atau echelon terreduksi. Nah, eliminasi Gauss sendiri dibagi menjadi 2, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Berikut merupakan perbedaan dari eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan sendiri. Pertama, eliminasi Gauss itu harus diubah menjadi echelon baris, lalu tidak ada persyaratan khusus dan penyelesaian parametrik atau pasti. Lalu kalau misalkan pada eliminasi Gauss-Jordan diubah menjadi echelon baris reduksi, dilakukan jika jumlah persamaan yang berbeda sama dengan jumlah variabel dan penyelesaiannya itu berbentuk pasti. Oke, selanjutnya, nah berikut adalah merupakan echelon baris. Jadi echelon baris ini sama dengan matriks segitiga. Lalu echelon baris reduksi itu 0 di bawahnya itu baris di bawahnya itu harus 0 semua. Terus selanjutnya eliminasi Gauss. Nah, bagaimana caranya? Pertama, menggunakan operasi baris elementer dan disusun menjadi echelon baris. Setelah didapat echelon baris, dilanjutkan substitusi persamaan linear yang didahului konversi dari matriks menjadi persamaan linear. Bisa kita lihat contoh dari sebagai berikut. Oke, kita ambil di baris kedua sendiri. Nah, baris kedua sendiri sama dengan X3 minus 7/2 X5. Iya, minus 7/2 X5 sama dengan minus 6. Karena X5 sendiri sudah diketahui sama berjumlah 2, maka min 6
ditambah 7/2 dikali 2 sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita mencari X1-nya seperti berikut cara-caranya. Nah, penyelesaian di atas itu ialah penyelesaian parameter. Oke, selanjutnya. Nah, eliminasi Gauss-Jordan. Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Terus yang kedua adalah lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi untuk mengubah matriks. Lalu ubah menjadi bentuk baris epsilon tereduksi. Nah, maaf ya, sebelumnya tadi ada gangguan. Oke, berikut adalah contoh eliminasi dari Gauss-Jordan. Contoh soalnya adalah cari nilai S1, S2, 3 pada persamaan dewa ini menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, langkah 1 diubah menjadi matriks bla bla bla. Langkah 2, nah seperti bisa dilihat. Oke, ya. Jadi bisa dilihat seperti ini cara-caranya. Nah, ini ada B1 sama dengan B1 dikurangi B3. Jadi baris yang pertama itu sendiri dikurangi baris ketiga. Jadi kan awalnya 2, terus dikurangi 1 menjadi 1. Terus 1 dikurangi 3 menjadi min 2. 4 dikurangi 3, 1. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Berikut seterusnya sampai akhirnya. Nah, karena epsilon tereduksi sendiri sama dengan segitiga, materi segitiga. Aduh, maaf, sebentar ada sedikit kendala. Nah, karena epsilon tereduksi itu sama dengan bentuk matriks segitiga bawah, maka 0 di sini itu harus 0 sampai bentuknya ini 0. Selanjutnya, nah, langkah terakhir adalah substitusikan balik dari bawah menjadi. Nah, itu merupakan hasil darinya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang matriks dan operasi matriks. Nah, matriks sendiri itu ditulis dalam notasi jumlah baris dikali jumlah kolom. Sebagai contoh, matriks A sendiri ialah matriks dengan ukuran 4 dikali 4. Matriks B adalah matriks kolom atau vektor kolom. Matriks C adalah matriks baris atau vektor baris. Oke, dilanjut. Berikut adalah operasi-operasi matriks. Jadi penjumlahan dan pengurangan. Ya, seperti biasa yang bisa diketahui. Misalkan A ditambah B, berarti tinggal ditambah saja 2 ditambah minus 4, minus 1 ditambah 2, 4 ditambah 3, dan seterusnya. Lalu kelipatan skalar. Sebagai contoh, misalkan A di sini adalah 2, 1, 3, 3, 4, 1. Jika 2A maka tinggal dikali saja, seperti perkalian pada umumnya. Oke, dilanjut menjadi 4, 2, 6, 6, 8, 2. Berikut yang lainnya. Misalkan minus berarti minus 1 dikali 0, minus 1 dikali minus 1, dan seterusnya. Nah, kalau perkalian sendiri adalah baris sebentar, maaf agak kesusahan. Ya, matriks dapat dikalikan dengan matriks lainnya jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris yang kedua. Oke. Jadi ini misalkan kita ambil ini kolom pertama dan baris kedua. Nah, oke. Jadi tinggal cara penyelesaiannya adalah ini dikali ini kali ini, dan seterusnya seperti perkalian matriks. Lalu ada matriks blok yang di mana jika ada A11, A12, A21, A22, B11, B12, dan seterusnya. Nah, dapat dijadikan A kali B sendiri sama dengan A11 dikali B11 ditambah A212 dikali B21 A11. Oke, jadi menjadi matriks 2 kali 2. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya ada transpose. Transpose itu tinggal berubah saja istilahnya. Operasi matriks dengan menukar baris dan kolom matriks. Oke. Lanjut. Maaf sebelumnya. Di selalu ada trans. Nah, trans sendiri ada operasi hanya ada pada matriks bujur sangkar dengan menjumlahkan semua entry pada diagonal utamanya. Oke. Misalkan
kita menemukan matriks B seperti ini. Nah, diagonal utama itu sebenarnya kayak gimana sih? Nah, jadi diagonal itu minus 1, 5, 7, 0. Nah, diagonal utama itu yang di tengah-tengah sini. Nah, itu dijumlahkan semua dan hasilnya ketemu 11. Oke, selanjutnya ada matriks inverse dan sifat matriks. Matriks inverse atau disebut matriks kebalikan memiliki sifat sebagai berikut, yang dimana A dikali A minus A pangkat minus 1 sama dengan identitas. Oke. Matriks inverse sendiri dapat dirumuskan seperti ini. Ini disebut adjoint. Oke, selanjutnya ada sifat-sifat matriks. Sifat-sifat matriks ini dapat dilihat sebagai berikut. Misal A ditambah B sama dengan B ditambah A ditambah B ditambah C. Kalau ini ada hukum asosiatif, ada hukum asosiatif untuk perkalian, dan yang lainnya masih banyak yang lainnya. Oke, dilanjut. Nah, matriks elementari merupakan matriks elementer adalah matriks bujuk sangkar yang dapat diperoleh matriks identitas dengan melakukan operasi baris elementer. Setiap matriks elementer dapat dibalik dan inverse juga merupakan suatu matriks elementer. Oke, misalkan seperti ini. Matriks E dikali matriks elementer sama dengan identitas beri juga sebaliknya. Nah, matriks inverse sendiri, dua cara mencari matriks inverse adalah pencerminan dan adjoint. Nah, contoh pencerminan adalah sebagai berikut, yang dimana hasil akhirnya seperti ini, ada identitasnya. Identitas, terus selanjutnya itu ada inverse-nya sendiri. Menggunakan hukum operasi bilangan, maaf. Operasi baris elementer itu. Nah, ini menggunakan operasi baris elementer sampai menjadi seperti itu. Oke, dilanjut. Oke, dilanjut saja. Maaf. Nah, jenis-jenis matriks ada jenis matriks yaitu matriks diagonal dan matriks segitiga. Nah, bisa dilihat matriks diagonal itu yang dimana diagonal itu merupakan sebuah angka. 2, minus 5, 0, dan 8, dan sisanya itu 0 semua. Lalu matriks segitiga itu ada 2, matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Bisa dilihat perbedaannya, nolnya itu penempatan nolnya. Oke, berikut merupakan referensi yang saya ambil dari diktat aljabar linear BEM FTUI untuk mengerjakan PPT ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Bidara lagi. Terima kasih.